Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan gerakan dan nyanyian tepukan jari seperti yang kemarin Ibu ajarkan. Masih pada ingat ya? Masih. Alhamdulillah. Yuk dimulai. Tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua ha, tepuk jari tiga ka, tepuk jari empat ha, tepuk jari lima ma, bertepuk semua. Duduk yang manis, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu ya. Kaisya, Hadirah, Bu. Riri, Hadirah, Bu. Sakira, Hadirah, Bu. Yumna. Hadirah, Bu. Alhamdulillah pada berangkat semua ya. Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan agar imun kalian terjaga dan dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Tetap semangat belajarnya. Iya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, hari ini materinya apa ya? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Apa materinya? Beriman kepada malaikat Allah. Ya, betul. Beriman Kepada Allah. kepada malaikat. Kepada malaikat Allah. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, nama-nama malaikat Allah. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat materi yang kemarin? Masih, Bu. Apa ya materinya? Belajar surat Al-Fil. Ya, betul. Kita sedikit mengulang ya materi yang kemarin. Surat Al-Fil itu turun di mana ya? Mekah. Ya, betul. Berapa ayatnya? 5. Betul. Surat Al-Fil itu berisi apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Gajah. Ya, betul. Jadi, surat Al-Fil itu surat yang berisi bahwa Allah adalah yang maha kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh Bang. Langsung ke materi hari ini ya. Ya, Bu. Coba buka buku kalian halaman 20. Yo, mana bukunya? Halaman 20. Ya, Bu. Udah, Bu. Udah ketemu semua? Ya. Semalam ada yang udah baca materi hari ini? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas langsung ya materinya. Ya, Bu. Sebelumnya, ada yang tahu malaikat itu apa? Nggak tahu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat, atau makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh disembah. Malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak bisa dimiliki orang lain. Apa itu sifat-sifatnya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak apa-apa. Malaikat itu mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu patuh kepada Allah, tidak bisa mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi udah pada paham ya pengertian malaikat? Udah, Bu.
Ya. Langsung ke beriman. Apa itu iman? Meyakinkan. Ya, meyakini gitu ya. Jadi kalau beriman kepada malaikat Allah adalah meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disembah dan mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki makhluk lain. Malaikat Allah itu jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Apa aja ya dari 10 malaikat itu? Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Dari ke-10 malaikat tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Ibu jelasin ya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, mempunyai tugas untuk membagi rezeki. Yang ketiga ada malaikat Israfil, mempunyai tugas untuk meniup sangkakala. Yang keempat yaitu malaikat Israil, untuk mencabut nyawa. Yang kelima yaitu malaikat Munkar, mempunyai tugas untuk menanyai di alam kubur. Dan yang keenam ada malaikat Nakir, mempunyai tugas yang sama kayak malaikat Munkar, yaitu menanyai di alam kubur. Malaikat selanjutnya itu ada Rokib. Malaikat Rokib mempunyai tugas untuk mencatat amal-amal kita, umat manusia di dunia. Mencatat amalnya itu mencatat amal baik. Terus malaikat selanjutnya ada malaikat Atid, untuk mencatat amal-amal yang buruk. Yang 9 ada malaikat Malik, mempunyai tugas untuk menjaga pintu neraka. Dan malaikat yang terakhir yaitu ada malaikat Ridwan, tugasnya untuk menjaga pintu surga. Nah, itu nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Ingat-ingat ya. Nanti kalian ada tugas untuk memasangkan tugas-tugas malaikat di puzzle pintar. Nah, Ibu kasih 5 menit untuk kalian menghafalkan nama-nama beserta tugasnya masing-masing. Oke? Ya, Bu. Nah, sudah selesai ya waktu untuk menghafalnya. Nih, kalian langsung mengerjakan ini untuk memasang tugas-tugas malaikat yang benar di puzzle pintar ini. Silakan Syakira maju untuk memasang tugas-tugas malaikat. Yuk. Ya. Yuk, mana? Yuk, selanjutnya Keisha maju. Yo, yang mana? Oke. Terus terus oke. Nah, ini jawaban dari Syakira dan Kesya. Jawabannya udah benar semua. Nah, untuk ini masih ada 4 yang belum terpasang. Kita isi bareng-bareng ya. Untuk malaikat Israel, tugasnya apa ya? Mencabut nyawa. Ya, betul, malaikat mencabut nyawa. Terus Munkar apa? Menanya di alam kubur. Nah,
sama, Bu. Ya, sama tugasnya untuk menanyai di alam kubur. Terus yang terakhir ada malaikat raqib. Tugasnya apa? Mencatat amal baik. Nah, betul. Nah, nih 10 nama-nama malaikat. Yang pertama Jibril untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail untuk membagi rezeki. Yang ketiga Israfil yaitu meniup. Sangkakala. Nah, yang keempat Israil yaitu Mencabut nyawa. Mungkar. Menanya di alam kubur. Nah, kembarannya itu Nakir, sama menanyai di alam kubur. Nah, malaikat raqib untuk mencatat amal baik. Atid untuk mencatat amal buruk. Malik untuk menjaga neraka. Dan terakhir Ridwan untuk menjaga surga. Sampai materi ini ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Bu. Alhamdulillah udah pada paham ya. Ya, Bu. Nah, untuk kita menerima keberadaan malaikat itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai keyakinan bahwa setiap saat kita harus takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Yang kedua yaitu banyak-banyak mengingat kematian agar kita paham akan keberadaan malaikat. Dan yang ketiga yaitu gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Seperti misalnya menuntut ilmu. Kayak gini kita sedang belajar, kita menuntut ilmu. Terus mengunjungi para saudara dan sahabat. Tidur dalam keadaan suci. Seperti sebelum tidur kita harus berwudu agar kita dilindungi Allah dan dijauhkan dari setan. Dan yang terakhir memilih barisan paling depan saat sholat berjamaah. Jadi ketika kalian sholat berjamaah di musola atau masjid, kalian ikut ke barisan paling depan. Nah, itu nanti ada malaikat yang mencatat, ih Syakira sama Kesa maju sholat berjamaah di sof paling depan, nanti dapat pahala yang lebih banyak tuh. Sampai materi ini masih pada fokus? Enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Pada ngantuk nih. Ibu ada ice breaking, namanya tepuk fokus. Ibu ajarin dulu ya. Nanti kalian lakuin bersama-sama sama ibu. Nah, ibu contohin. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay! Udah pada bisa? Udah ya? Yuk, kita lakuin sama-sama. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay! Udah pada nggak ngantuk ya? Semangat lagi. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Ibu ingin kalian berdiskusi sebangku-sebangku ya, mendiskusikan tentang contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu perwakilan presentasi maju ke depan. Selamat mengerjakan. Nah, waktunya udah habis ya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yo, silakan. Yo, Kesya, coba contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Gemar bersedekah. Terus? Gemar berkunjung ke rumah kerabat. Nah, udah? Nah, oke, nggak apa-apa. Udah pada maju semua ya? Dan jawabannya benar-benar semua. Jadi
perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama tadi ada gemar bersedekah. Yang kedua, gemar berkunjung kepada kerabat. Dan ada lagi, yaitu gemar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sudah selesai ya materi hari ini. Terus coba kalian kerjakan soal-soal ini. Yuk, kerjakan ya. Nah, itu kalian kerjakan. Nanti ibu nilai dan bahas jawabannya ya. Udah selesai semua? Ya. Yuk, kumpulin. Yang di belakang? Yuk. Udah semua? Ya. Nah, jawaban kalian benar-benar semua. Nah, untuk kayak soal pertama, bagaimana kalian dapat meyakini adanya makhluk yang gaib atau makhluk malaikat? Yaitu dengan kita mengingat kematian, terus selalu takut dalam setiap perbuatan karena ada malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan kita. Terus untuk yang kedua yaitu tadi pilihan ganda mencocokkan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, itu semuanya udah benar dari malaikat Jibril sampai Ridwan. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai semua. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Yuk, kita bahas kesimpulannya ya. Dari beriman kepada malaikat Allah, pengertiannya yaitu meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disembah. Terus yang kedua ada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama yaitu dari malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga Israfil, yaitu meniup sangkakala. Terus ada malaikat Israil, yaitu mencabut nyawa. Terus ada malaikat kembar nih, Mungkar dan Nakir. Tugasnya yaitu untuk menanyai di alam kubur. Terus ada malaikat Rokib untuk mencatat amal baik. Ada malaikat Atid untuk mencatat amal buruk. Dan ada malaikat Malik untuk menjaga pintu neraka. Terus yang terakhir malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Nah, untuk perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tadi apa? Gemar bersedekah. Yang kedua, gemar berkunjung kepada kerabat. Dan yang terakhir ada gemar untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, begitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup. Semoga kalian dapat memahami materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Dan yang paling penting yaitu kalian harus selalu mempunyai sikap takut dalam mengerjakan setiap perbuatan karena ada malaikat yang mengawasi kita. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.